sedekah. Ada bangunan yang perlu dibangun, bangun kita dengan sedekah. Ini saya dengar ada masjid kita yang lagi dibangun, ya. Bu, kalau kita sholat belum tentu sholat kita diterima. Kalau kita puasa belum tentu puasa kita diterima. Tapi kalau dengan kita bersedekah, mau dengan sedekah sembunyi-sembunyi ataupun dengan sedekah terang-terangan, asal kita ikhlas lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi amal yang akan membuat kita selamat di dunia bahkan di akhirat. Mau bersedekah, Bu? Mau bersedekah? Yuk, masjid kita nunggu itu uluran tangan kita. Minimal dalam satu rezeki itu 2,5% Bu kasihkan ke situ. Tapi alangkah ruginya kita kalau kita ada kesempatan bisa memberikan lebih dari 2,5% tadi, lalu kita tidak mau memberikannya, kita meninggal dunia tidak membawa harta. Mobil yang kita beli itu tidak bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Rumah yang kita bangun megah tidak bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Kebun yang luas yang kita beli, yang kita miliki tidak bisa menyelamatkan kita di dalam kubur. Tetapi sedekah yang kita sedekahkan, kita sisihkan untuk memakmurkan agama Allah, memakmurkan rumah Allah, inilah nanti yang menjadi penyelamat, yang menjadi pendamping untuk kita di alam barzakh sambil mengiring kita sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Janji sama saya, Bu, kira-kira daripada jamaah apa ini? Musalla Sabirul Rasyad, ya, ataupun daripada warga desa pulau ataupun rebutan masam, kita berjanji kita sama-sama berjamaah membangun masjid yang sedang dibangun. Janji, Bu? Janji, Bu? Nak ke surga belum buktian beratnya. Janji, Bu? Janji? Bu, di mana ada niat di situ ada jalan. Malaikat lagi nyatat kita, Bu. Yang memberikan rezeki bukan ibu, yang memberikan rezeki bukan suami ibu, yang memberikan rezeki bukan bos ibu, yang memberikan rezeki bukan mantu kita, bukan pimpinan perusahaan, bukan tempat kita kerja, tetapi Allah yang memberikan rezeki. Kalau sudah ada niat kita untuk memakmurkan masjid Allah, maka insya Allah rezeki akan Allah limpahkan di tanah rambutan masam ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau memang Allah mengizinkan kita ketemu lagi, saya sampai lagi masjid yang sudah dibangun. Amin amin ya rabbal alamin. Kalaupun saya tidak sampai, yang penting kuntungannya beda sampai. Ada ustadz yang berceramah, oh di mana? Di dusun Teluk atau desa Teluk, desa pulau yang masjidnya sudah terbangun. Alhamdulillah. Lanjut. Ini yang paling penting, Bu. Kita uswatun hasanah, menjadi tetangga. Bu, Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bertetangga. Kepingin tahu tak, Pak? Kepingin tahu tak bagaimana Rasulullah jadi tetangga? Kepingin tahu, Bu? Secara garis besar ibu pasti sudah mengetahui cerita bagaimana Rasulullah berbuat kepada tetangga yang menzoliminya. Sudahlah basilah istilahnya cerita itu, tapi sedikit biasa kilas. Rasulullah kepada tetangga baik yang sama satu agama ataupun yang tidak, Rasulullah memuliakan tetangganya. Bapak sudah pernah dengar Rasulullah setiap pergi keluar mau ke masjid diludahi sama tetangganya Yahudi? Ada, Pak ya? Pergi keluar diludahi, pergi keluar diludahi, pergi keluar diludahi, 3 kali diludahi, ya. Tapi Rasulullah tidak ada sepatah kata pun cacian, tidak ada sepatah kata pun makian, marah pun tidak. Lagi lewat diludahi, apa nih? Ternyata diludahi, Bu. Tapi Nabi Muhammad tidak marah. Padahal yang meludahi tidak satu agama. Tapi apa yang Rasulullah balas di saat orang tersebut sakit? Rasulullah yang pertama kali menjenguk orang tersebut. Sehingga dengan akhlak Rasulullah yang baik ini, makanya orang tersebut mengucapkan asyhadu alla
Saya tanya, Bu, di sini ada nggak orang yang jahat sama tetangganya? Yang suka melihat tetangganya susah, susah melihat tetangganya senang? Ada? Tetangga yang tidak mau berteguran dengan tetangganya, tidak mau bermaaf-maafan dengan tetangganya. Yuk, di momen Maulid Nabi ini saya kasih satu ilmu, Bu. Orang yang jahat dengan tetangganya, yang tidak mau bertegur sapa dengan tetangganya, yang tidak mau saling memaafkan dengan tetangganya, senang melihat tetangganya susah, susah melihat tetangganya senang, maka Allah akan melaknat dia minimal dengan 3 laknat yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini. Ada, Bu, di sini tetangga yang susah melihat tetangganya senang, senang melihat tetangganya susah? Ada? Senang melihat tetangganya susah, susah melihat tetangganya senang. Tetangganya beli TV, dia sakit hati. Tetangganya beli mobil, dia pula yang menggigil. Tetangganya jalan-jalan, dia pula yang meriang. Tetangganya naik pesawat, dia pula masuk gawat darurat. Tetangganya pergi liburan, dia pula yang masuk ke kuburan. Ada? Ada? Atau mungkin sebaliknya, tetangga yang senang melihat tetangganya susah. Dia punya TV, dia punya besar-besar, seakan-akan satu kampung ini jadi bioskop. Dia punya tip, disetelnya pula besar-besar, seakan di kampung ini setiap hari ada organ tunggal. Jedar, jeder, jedar, jeder, sehingga dinding tetangga ini bergetar. Tiap hari tetangga merasakan ada gempa bumi. Ada, Bu, di sini, Bu? Mudah-mudahan tidak ada, Bu, ya. Bertanya pula sama tetangga tadi, aku tengok kau ini sebulan lalu baru pindah ke sini, gemuk badan kau. Sebulan sama aku bertetangga, kok sekarang kurusnya, sakit apa kau ini? Atau tetangga tadi dalam hati aku sakit liver. Apa pula sakit liver tuh? Sakit hati. Ngapa sakit hati? Setiap hari kena gempa bumi. Tidak sadar, ya? Jangan kita berbuat gitu. Apalagi bapak-bapak yang punya motor, Pak. Anak-anak muda yang punya motor, pikiri tetangga. Motornya sudah dibuat baik-baik, sama dialer, sama pabrik. Josnya sudah standar, yang ramah lingkungan, tidak mengganggu orang. Punya motor, disetel-setel, dipakailah josnya, jos racing. Tidak tentu jam, tidak tentu waktu. Disetelnya. Baru hidup bebuk 2 kilo lah dengar. Pagi itu baru maghrib. Dah tentu waktu, ya. Maghrib keliling kampung, ya, lewat di depan nenek, di rumah nenek yang lagi sholat, digas pulang. Datang nenek tadi terkejut, akhirnya bacaan sholatnya salah. Inna sholati wa susuki wa yamaha. Salah gara-gara gas motor yang ngeng-ngeng tadi itu. Inna sholati wa susuki wa yamaha. Kacau, Bu. Tetangga yang seperti ini apa kata Rasulullah? Dengarkan, Pak. Orang yang jahat dengan tetangganya, yang tidak mau teguran dengan tetangganya, yang suka melihat tetangganya susah, susah melihat tetangganya senang, yang tidak mau saling memaafkan dengan tetangganya, maka kata Rasulullah tidak akan diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali, Bu, Rasulullah katakan, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Bila bertanyalah sahabat,
Liman ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah yang engkau katakan tidak beriman itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil ladzi la yu'minu jaruhu bawa'iqah, yaitu orang yang tetangganya tidak aman daripada kejahatannya, orang yang tetangganya tidak aman daripada gangguannya, maka tidak diakui imannya. Mati dia di saat itu, maka dia tidak akan mati husnul khotimah, tapi mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Itu azab yang pertama, itu laknat yang pertama. Yang kedua, orang yang jahat dengan tetangga, yang tidak mau berteguran dengan tetangga, yang tidak mau saling memaafkan sampai detik dengan tetangga, sampai detik ini. Yang senang dengan tetangganya susah melihat tetangganya senang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang dia dengan penuh rahmat kaget di hari kebangkitan, di yaumil akhir nanti. Dicuekin oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah. Padahal pandangan Allah di hari akhir nanti merupakan syafaat, pertolongan Allah untuk membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang jahat dengan tetangganya, yang tidak mau berteguran dengan tetangganya, suka dengan tetangganya susah melihat tetangganya senang, maka dia tidak akan mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang jahat dengan tetangganya, walaupun sholatnya banyak, walaupun puasanya banyak, walaupun sodakonya banyak, ibadahnya banyak, tapi jahat dia dengan tetangga, tidak mau saling maafkan dengan tetangga, senang dengan tetangganya susah dengan tetangganya senang, sampai detik ini tidak mau teguran sama tetangganya, maka dia nanti ditempatkan di nerakanya Allah, tidak akan mencicipi surganya Allah sedikit pun. Qala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hai Rasulullah, innal qulanata tadhkuru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha wa ghairu annaha tu'dhi jaraha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan ya Rasulullah, salatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, amalan-amalannya bagus, tapi dia jahat dengan tetangganya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia finnar, dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Tapi ada ya Rasulullah, innal qulanata tadhkuru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa innaha tasaddaqa bil atwari min al-iqti wa la tu'dhi jiranaha. Qala hiya fil jannah. Bu, dengar bu, jangan cak-cak dengar pula. Dengar ini bu, ada seorang wanita yang sholatnya biasa-biasa be, puasanya biasa-biasa be, sedekahnya biasa-biasa be, bahkan seumur hidupnya dia hanya bersedekah satu potong roti, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW bersabda, ia fil jannah, dia masuk ke dalam surganya Allah. Jadi tetangga ini penting bagi kita untuk menentukan surga dan neraka kita. Sudah? Kamu begitu? Nah, ini untuk gadis-gadis, mana yang gadis-gadis? Ada gadis-gadis di sini. Tunjuk tangan yang gadis-gadis. Tunjuk tangan yang gadis-gadis. Jatuh yang gadis-gadis ini. Gadis tua dong. Gadis-gadis ada. Ya. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Hei adik yang berjilbab biru, manis nian cabut tebu, dapat salam dari ayah ibu, bulan depan jadi menantu. Hei adik jangan sengaja
untuk kecil nian nak ngelamar kau, tinggal berdoa Allah yang bantu. Abang janji akan setia, bimbing adik sampai ke surga. Dunia ini hanya sementara, ayolah adik kita ke KUA. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. oi abang adik juga rindu dengan abang yang tampan itu. Salam balik untuk ayah ibu, adik siap jadi menantu. Oi abang jangan lama di situ, adik sudah lama menunggu. Berdoa semoga Allah bantu, waya kita cepat bersatu. Adik yakin abang setia, bimbing adik sampai ke surga. Oi abang jangan banyak gaya, cepat bawa adik ke KUA. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Bu jamu dah. Alah sudah gitu kok. Alah sudah gitu kok. Bapak-bapak mau ngaji dah? Ibu-ibu mau ngaji dah? Kita ngaji keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Mau? Mau? Saya sekarang tanya sama bapak-bapak. Sekarang sudah ada bapak merasakan keluarga bapak sakinah mawaddah dan warahmah? Sudah ada pak? Bapak-bapak dapat sayur. Bu, ibu sekarang sudah merasa tak jadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah? Sudah? Beratnya umat Nabi Muhammad mengatakan sakinah mawaddah dan warahmah. Tak yakin ya? Tapi saya salut jujur nih, anda tak merasakan ya? Yuk kita tengok bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumah tangga bersama istrinya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sanggup mengatakan dengan ikhlas di dalam hatinya, baiti jannati. Apa artinya bu? Rumahku adalah surga. Rasulullah pak, Rasulullah bu, rumahnya cuma sepetak, alas kasurnya tikar pelepah korma, lantai rumahnya hanyalah tanah, atap rumahnya pelepah korma. Rumah yang sepetak, tanahnya, lantainya dari tanah, tidurnya di atas pelepah korma, atapnya pelepah korma. Tapi Rasulullah sanggup mengatakan dengan ikhlas, baiti jannati, rumahku adalah surga. Coba kita tengok sekarang pak, rumah kita banyak yang gedung, mobil berteret, rumahnya lah sudah mewah, motornya banyak, mobilnya banyak, istrinya tapi tidak sanggup mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Benar tak pak? Jabatannya tinggi, hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya berteret,
dunia atau Siti Aisyah meriwayatkan, dia mengatakan bahwa sejak aku nikah bersama Rasulullah, Bu, jangan caca dengar di luar tuh. Lanjut, Bu. Sejak aku menikah dengan Rasulullah, kata Siti Aisyah, sampailah Rasulullah meninggal dunia, aku merasakan di dalam rumah tanggaku seperti orang pacaran. Mesra nih, romantis nih. Kira-kira ibu sekarang rumah tangganya seperti itu dah, Bu? Semua Pak, mau dikoreksi? Mau dikoreksi? Kalau enggak balik kita. Nah, ya. Dari 10 sunnah Rasulullah menjalankan hubungan di dalam keluarganya suami dan istri, dari 10 nih 5 baik jamaah di desa pulau ini yang ada menjalankan 5 selama ini, saya kasih duit 50.000. 5 beda dari 10 yang saya sebutkan. Berani, Bu? Berani, Bu? Nah, iyalah duit saya, masa berani? Kalau duit ibu, iyalah. Ini duit saya 50.000. Kalau ibu telah melaksanakan 5 bela dari 10 sunnah yang dilaksanakan Rasulullah, saya kasih duit 50.000. Nah, ini ada main-main tak nih? 50.000 nih saya kasih. Nah, siapa? Sunnah Rasulullah yang pertama. Ya, jujur ya, jujur. Ya, kalau memang benar saya kasih 50.000. Kalau bohong saya doain hilang duitnya 50 kali lipat dari 50.000. Ya, yang pertama kita koreksi bapak-bapak dulu. Dan ibu yang jawab. Ya, Bu. Kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW setiap sebelum tidur bersama istrinya, dia selalu mencium kening istrinya. Pertanyaannya, apakah setiap suami ibu tidur sama ibu selalu mencium kening istri ibu? Istri bapak. Ya. Jatuh ibu. Ada, Bu? Ada? Selalu mencium kening ibu sebelum tidur bapak ada? Tidak ada? Tidak kata? 100% jamaah di sini suaminya udah ada mencium istrinya sebelum tidur? 100% lewat. Betul ya? Berdailah, tak ada baiti jannati ya dah. Pertanyaannya, ngapa ibu? Apakah ibu yang tak mau dicium, apa bapak yang tak mau nyium? Jujur, Pak, bapak mau nyium kening istri Pak sebelum tidur? Hah? Ini nih masalah kecil Bu, tapi ini yang membuat keromantisan dalam rumah tangga. Jangan dianggap remeh. Gara-gara inilah ikatan batin kita suami sama istri akan selalu berapat, selalu terikat. Pagi lo Ustaz, kami ini kalau tak dicium sama laki itu malesnya Ustaz. Ngapa? Laki itu kalau nak tidur ada gosok gigi Ustaz. Itu salah bapak tuh, ya? Kalau sudah merokok, minum kopi lagi, gigi lah hitam, tak harus sikat gigi pula, karena nyium pula. Belum dicium tadi lah, kena tampar lah. Atau mungkin suaminya nak nyium, ibunya yang tak ada siap. Pas suami nak nyium, tengok di keningnya ada koyo, di keningnya lah bau balsem. Nak nyium pipi ada beras tagi. Nak nyium badannya bau autan. Nak nyium tangannya habis ngerok pakai bawang.
di mana aku nanya pedes kalau. Iya Pak. Jadi mulai malam ini Bu, Ibu lah tahu keharmonisan daripada rumah tangga Rasulullah. Kakek balik langsung praktek. Bu, sebelum tidur, aku cium dulu kening Ibu, dapat pahala sun. Jangan macam-macam Bu ya. Di dalam Islam, suami dan istri yang mencium cipika-cipiki, ya, tahu cipika-cipiki? Cium pipi kanan, pipi kiri mendapat pahala sama dengan mencium hajar aswad. Ini bukan saya katakan. Ini saya itu nih. Istri yang mencium pipi kanan dan pipi kiri suami itu sama dengan mendapat pahala mencium hajar aswad. Tak payah lagi nak ke Mekah, tak dapat pahala sama dengan nyium hajar aswad. Saya ke Mekah Bu, 67 kali saya bawa jamaah, ya, sampai detik ini saya belum dapat mencium hajar aswad. Ditarik terus, baru nak nyium hajar aswad, atau orang di belakang ditariknya, tarik sampai detik ini. Alhamdulillah orang rambutan masam atau yang sudah mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Kemarin dia jamaah daripada saya berangkat para rambutan masam, ada beberapa orang sama saya jadi jamaah saya yang membawanya, saya bimbing dapat dia mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Orang udah pun di sini ya. Kita kakek bisa sama-sama menyium hajar aswad. Tapi untuk sementara ini Bu, cukup mencium pipi kanan kiri suami dapat pahala mencium hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Hajar aswad batu hitam. Jadi kalau misal suami kita balik kerja, tengok langsung alhamdulillah batu hitam sudah dapat. Langsung cium pipi kiri, pipi kanan. Batu hitam dapat pahala hajar aswad. Ini bukan saya ngaturkan syariat kita ya. Jadi banyak-banyaklah cium pipi kanan, pipi kiri suami. Dah, itu yang pertama. Saya kesimpulannya 100% jamaah di sini tidak ada yang tidur sama suami, keningnya dicium sama suami. Ya, lewat sih kok. Yang kedua, lah di saat Rasulullah SAW bangun tidur, Rasulullah belum lagi gawe yang lain, baru bangun tidur, selalu mencium kening istrinya. Pertanyaannya, apakah suami ibu di saat bangun tidur selalu mencium kening ibu? Ada Bu? Ada? Tidak ada? Dua lewat ya. Yang ketiga, sunnah Rasulullah. Setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau pergi kerja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mencium kening istrinya. Pertanyaannya, apakah suami ibu di saat keluar rumah mau pergi kerja mencium kening ibu? Amin amin. Amin amin Ustaz. Negur beca. Belah lurah. Ada Bu? Belah tiga ya. Kayak mana lah jadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Wajarlah tadi dua benyak berak. Lah tiga lewat. Bu. Suami itu jangan disakiti. Suami itu jangan dicemburui. Suami jangan dicurigai. Cemburu boleh tapi jangan terlalu. Curiga boleh tapi jangan terlalu. Ini setiap suami nak pergi kerja selalu dicurigai. Setiap suami nak pergi kerja selalu dinyanyiin. Biasanya pakai minyak wangi. Biasanya tak suka begitu. Aku cemburu, aku curiga. Setiap suami nak pergi nyanyi itu.
Sakit hati suami, tiap lagi aku cemburu, aku curiga. Sakit hati suami ibu, akhirnya suaminya benar-benar tak pulang-pulang. Kena sakit baru ibu nyesal. Aku telepon nggak diangkat-angkat, aku SMS nggak dibalas-balas. Sudah sebulan enggak pulang-pulang, aku di rumah menunggu kebingungan. Ada tetangga tahu bawa berita duka, rupanya suamiku sedang bahagia bersama maduku. Kawin lagi, rupanya kawin lagi. Kami punya istri baru lagi. Nah sudah, baru ibu nyesal, maka jangan cemburu nian, jangan curiga nian. Kalau suami sudah beristri lagi, ibu merasa tersisih. Ya dak bu, merasa tersisih sama istri muda. Kenalah sama Rita Sugiarto. Cantik memang aku akui, usia muda dia miliki dengan diriku ini yang telah lama engkau ganggu. Sakit hatimu, awak tersisih sama diri muda. Sakit tak bu? Sakit tak bu? Makanya datang cita-cita tak sakitnya tuh di sini dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini. Nah, sakit hati lah sudah tersisih, sakit hati pula. Sering-sering sakit hati, akhirnya ibu jadi meriang. Aku meriang, aku meriang, aku meriang sedih badunya. Maka jangan suami itu jangan disembunyinya. Suami jangan dicurigainya, nggak balik-balik, ya. Nah, sudahnya istri meriang, Pak, ini untuk Bapak. Kalau istri meriang, Pak, jangan dibawa ke dokter, lama sembuhnya. Kalau istri meriang, jangan dibawa ke puskesmas, lama sembuhnya. Bapak harus paham, istri meriang jangan dibawa ke puskesmas, bawa ke toko emas, selesai. Berikan cak segram 2 gram itu alhamdulillah semangat aja. Langsung dari bapak ke kamar, Pak sini Pak, langsung ditelentangin atas serah bapak dan apa ya Pak. Kayak gitu Pak ya. Itu sama istri harus paham ya. Istri jangan disakiti, suami pun jangan disakiti. 3 ya. Yang keempat sudahlah, tapi kita nemu sampunian, enggak? Ibu-ibu di luar negeri sudah balik terus bu, terus lah mungkin yang balik lapar bu, enggak? Lapar bu, enggak? Yang keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pergi sama istrinya, ya nih romantisnya Rasulullah ya. Rasulullah saat mau pergi sama istrinya bu, ya Pak, Rasulullah duduk di depan onta. Ini Sophia binti Huyai mau pergi sama Rasulullah, di depan sahabat semuanya hadir di situ membanggakan istri. Sophia binti Huyai mau pergi sama Rasulullah, naik ke onta, Rasulullah duduk, Rasulullah dipijak daripada pahonya oleh Sophia binti Huyai untuk naik ke onta. Begitu romantisnya Rasulullah memuliakan istri. Pertanyaannya sekarang, ada tak kira-kira bu, suami ibu kalau pergi sama ibu membukakan pintu mobil untuk ibu? Kami tak punya mobil Ustaz, kami punya motor. Oke. Ada tak kira-kira suami ibu di saat pergi sama ibu dinaikkan dulu ke atas motor? Ini jangan dianggap remeh bu ya. Ini ada terjadi bu. Ini ada terjadi ya. Ada terjadi. Ini fakta di Jambi. Ya suami istri. Ya suaminya ngawanin istrinya belanja di Angso 2. Ya namanya suami kalau belanja bosan pak ya.
lamun yang nunggunya dah yang subuh belajar subuh belajar lamun yang keselnya lamun ini datanglah semua istri tadi itu sudah lamun yang kau iyo betul naiklah kata dia akhirnya tadi karena tidak dinaikkan kan sama suaminya itu belum ada lagi ditengok ke belakang suaminya tadi langsung berjalan istrinya tadi ketinggal pak suaminya tadi dengar bu sampai dari simpang kuli di lampu merah simpang kuli tahu pak ya lampu merah tadi itu suaminya masih ngeruntuk juga kurang tahu aku di banyak acara aku nunggu kau lamun ini belum juga lamun ya tapi tidak dijawab kata mana balik lagi bu tadi suami tadi bu jemput lah istrinya tadi bu tiba sudah dijemput tadi bukan suaminya yang marah istrinya yang marah nah itu sesuatu yang kecil ya jadi kalau Rasulullah itu dinaikkannya dulu istrinya ya bahkan Rasulullah itu di onta itu disiapkannya ya tempat istrinya ya dikasihnya kelambu dibersihkannya tempatnya supaya istrinya tadi nyaman ya ini udah habis dari kebun jok motor ya jadi bersihin pergi sama istri ya istri lah sudah cantik bajunya lah sudah baju yang bersih ya sekali pergi ke kondangan motornya dah disiapin ya pergi